Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen Ferawati Fajrin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kerangka proposal penelitian yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul penelitian saya adalah pengaruh penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp terhadap miskomunikasi dalam komunikasi interpersonal antara atasan dan karyawan di PT Teda Multicipta. Selanjutnya, saya akan memasuki bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bagian latar belakang masalah, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, khususnya dalam lingkungan kerja. Saat ini, perusahaan memanfaatkan media komunikasi digital sebagai sarana utama penyampaian informasi. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp. WhatsApp digunakan karena dinilai praktis, cepat, dan fleksibel, terutama dalam penyampaian instruksi kerja dari atasan kepada karyawan. Namun, penggunaan WhatsApp juga memiliki kelemahan karena pesan yang disampaikan dalam bentuk teks tidak dapat menyampaikan unsur nonverbal seperti intonasi dan ekspresi. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran pesan dan berpotensi menyebabkan miskomunikasi. Di PT Teda Multicipta sendiri, WhatsApp digunakan sebagai media utama dalam penyampaian instruksi kerja. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan miskomunikasi antara atasan dan karyawan. Oleh karena itu, fenomena ini menarik untuk diteliti guna mengetahui pengaruh penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp terhadap terjadinya miskomunikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana karakteristik penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp oleh atasan kepada karyawan di PT Teda Multicipta. Kedua, bagaimana bentuk dan tingkat miskomunikasi dalam komunikasi interpersonal antara atasan dan karyawan. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp terhadap terjadinya miskomunikasi. Keempat, seberapa besar pengaruh penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp terhadap miskomunikasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bentuk dan tingkat miskomunikasi dalam komunikasi interpersonal antara atasan dan karyawan. Kedua, untuk menganalisis pengaruh penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp terhadap miskomunikasi. Ketiga, untuk mengukur besarnya pengaruh penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp terhadap miskomunikasi tersebut. Baik, selanjutnya manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi interpersonal dalam komunikasi organisasi, khususnya dalam konteks komunikasi kerja berbasis media digital. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan, acuan bagi atasan dan dalam menyampaikan instruksi kerja, serta membantu karyawan dalam memahami instruksi kerja secara lebih jelas. Dengan demikian, bab 1 pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, saya akan memasuki bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini, penelitian didukung oleh beberapa konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Konsep pertama adalah komunikasi, yang merupakan proses penyampaian pesan untuk mencapai pemahaman bersama. Konsep kedua adalah strategi komunikasi, yaitu perencanaan penyampaian pesan agar tujuan komunikasi dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya adalah konsep miskomunikasi, yaitu kondisi ketika pesan yang disampaikan tidak dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Selain itu, dibahas pula WhatsApp sebagai media komunikasi kerja yang memiliki kelebihan dalam kecepatan dan kemudahan, namun juga berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Terakhir, konsep penyampaian instruksi kerja yang menekankan pentingnya kejelasan struktur dan ketepatan bahasa, terutama melalui media digital. Dengan adanya tinjauan pustaka ini, penelitian memiliki landasan teoretis yang kuat. Baik, selanjutnya saya akan memasuki bab 3, yaitu metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu penyampaian instruksi kerja melalui WhatsApp, dan variabel dependen, yaitu miskomunikasi dalam komunikasi interpersonal. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Teda Multicipta dengan menggunakan skala Likert. Selain itu, penelitian juga melakukan observasi terbatas untuk melengkapi data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden, serta data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan data yang diperoleh dapat dianalisis secara objektif dan ilmiah. Dengan demikian, pemaparan kerangka proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Atas perhatian Ibu dosen, Ferawati Fajrin, SPD MPD selaku dosen pengampu, dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.